lah, 4 ini yang harus selalu update ya. Poin 4. Jadi sebenarnya 60-70% bisnis proses atau misalnya bagaimana kita proses mengajarkan komputer supaya bisa berpikir seperti manusia itu ada di data algoritma. Jadi di tahun 1950 algoritma itu cenderung yaitu algoritma itu rata-rata nggak berubah, kecuali kalau mau disertasi atau mau ngambil PhD itu beberapa kita diminta tweaking algoritma untuk cari yang lebih efektif dari yang sudah ada sekarang. Nah, lalu yang ketiga tools ini penting ya. Jadi mirip analoginya kayak gini. Misalnya kita punya tools itu kayak perkakas lah ya. Jadi kita kalau misalnya kerja di pertambangan kayu, NPC namanya, dia upaya karakter. Nah itu belum menekan AI. Kalau kita dekatin dia ngejar sendiri, kalau kita menjauh dia balik lagi ke stage-nya, gitu ya. Nah kalau di kehidupan sehari-hari ini ya, jadi coba ya Facebook lah atau di TikTok ya atau di Instagram, perhatikan kalau misalnya kita beberapa hari lalu nyari casing HP gitu ya. Nanti perhatikan beberapa hari kemudian itu nanti iklan yang muncul itu pasti berhubungan dengan casing HP Korea gitu ya. Nanti kalau di scroll ke bawah pasti nanti isinya korelasinya dengan Korea juga gitu ya. Nah itu AI. Jadi dia akan mempelajari ini orang suka ini nih. Nanti dia akan mencari informasi yang sejenis itu disodorkan dari situ. 3 itu yang saya sering hafal karena memang saya sering buka. Nah, untuk belajar sebelum ke AI itu kan mungkin materinya coding dulu ya Pak ya. Nah, untuk coding sendiri itu untuk anak-anak kami ini kan udah besar. Jadi untuk mempelajari coding pemula itu apakah bisa dengan autodidak? Pertama. Terus yang kedua, apakah harus punya pelatihan sendiri di luar maksudnya pelatihan namanya mandiri gitu Pak, maksudnya bayar sendiri atau apa gitu. Kemudian apakah terminal coding teknologi juga membuka buat pelatihan itu? Kemudian selanjutnya apakah dari sini juga itu kan sebenarnya beberapa tahapan coding itu kan panjang ya Pak ya. Contohnya ya. Kalau yang saya pernah ditawarin dari Brachem itu sampai 168 pertemuan ya kalau nggak salah, 120 pertemuan yang berhubungan dengan coding. Nah itu kan nanti bisa juga akhirnya dari coding sendiri itu bisa membuat sebuah perintah sederhana yang akhirnya bisa untuk menjalankan robot secara sederhana. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya untuk anak-anak kami yang baru mendengar ya tentang fundamental AI, ini kan perjalanannya masih panjang. Ini kan baru dasarnya aja. Mungkin mereka dikenalkan dengan ini juga mungkin agak sedikit terkejut ya untuk apa ini. Mungkin gimana Pak? Atau masukannya, atau mungkin ada pelatihan lain, atau kalau mau belajar secara autodidak sendiri dari internet atau dari mana gitu, atau mau tips dari. Terima kasih Pak. Ya, kalau saya pribadi itu yang iklan coding di sosial media ya, biasanya di Instagram gitu ya. Ini sosial iklan coding, anak kecil ajarin coding. Kalau menurut saya sih lebih baik sih Bu, iklan itu. Kenapa? Yang mungkin berbeda ya dengan kawan-kawan lain. Tapi menurut saya semua bidang ilmu itu sama. Artinya selalu ada pasar, selalu ada expertise di bidang itu, dan setiap bidang ilmu itu kalau disukai, dipelajari pasti bisa. Itu dulu satu. Nah saya agak heran dengan orang-orang yang kok sekarang anak-anak dipaksa ngoding. Itu aneh sih menurut saya. Itu kan kenapa tidak anak-anak di belajar matematika atau belajar
linguis, atau kalau dia suka musik, belajar musik. Kenapa harus selalu wah ini anak kecil harus belajar coding supaya pintar? Bahkan aneh ya. Jadi itu kalau menurut saya sih aneh, agak keliru itu terminologi anak kecil belajar coding gitu. Tapi kalau dia suka silakan. Artinya maksud saya tuh harus coding gitu loh. Jadi kalau anak itu dia suka fisika ya les fisika, kalau dia suka karate ya les karate. Ini sekarang kan aneh, semuanya seolah-olah itu kecerdasan seorang anak itu ditentukan trennya itu karena sekarang coding semuanya coding gitu ya. Nah, Pak, izin bertanya. ya. Gorong. Silakan. Pak, sekarang kan belum terlalu terkenal ya AI, apalagi sekarang tuh kita berada di era globalisasi. Menurut Bapak bagaimana sih cara yang efektif untuk memperkenalkan AI kepada generasi muda pada saat ini? Enak banget kalau pertanyaan itu aja. Iya Pak. Makasih ya Kak. Makasih Pak. Senang kalau pertanyaan yang dimulai dengan menurut Bapak. Jadi kan suka saya ya. Kalau menurut saya ya, jadi paling senang saya kalau menurut Bapak gimana ya. Menurut saya ya, kalau AI itu sebenarnya udah dikenal. Ya sekarang pakai Facebook kan, pakai Instagram kan, pakai Tokopedia kan, itu AI itu. Jadi nggak usah dikenalin sebenarnya. Orang pakai tapi dia tidak sadar bahwa dia menggunakan salah satu teknologi AI. Bahkan sebenarnya algoritma TikTok itu ya, kalau ada yang tahu, itu tiap negara berbeda loh. Jadi dia bisa misalnya di negara asal sendiri, Tiongkok, itu yang TikTok yang muncul di akun orang-orang sana itu bukan joget-joget nggak jelas, bukan. Tapi lebih kayak saintis, kemudian motivasi video bagaimana cara berusaha, bagaimana ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau kita di Amerika itu ya tahu sendiri ya, yang video-video kamu nyanyi ya, video salah satu teknik cyberwar, siapa yang menguasai teknologi itu dia bisa mengatur bagaimana orang atau konsumen itu produknya itu sesuai dengan dia. Makanya itu salah satu kehebatan dari AI itu adalah iklan ya. Jadi kayak Google itu sasarannya. YouTuber itu kaya dari mana? Dari iklan, dari Google. Kok Google bisa bayar mereka ratusan juta? Padahal ada ratusan ribu YouTuber seluruh dunia. Kok tiap bulan dibayar sama nggak habis-habis duitnya ya? Nah kan dia bermain di iklan, pakai AI. Kalau zaman dulu iklan di koran, dia nggak tahu nih, misalnya membutuhkan jasa farmasi di koran, dia nggak tahu itu sampai ke siapa aja segmen yang baca itu. Tapi kalau di zaman sekarang berdasarkan dari data itu dia langsung di cluster. Jadi dia ketahuan ini segmennya orang yang suka otomotif, iklannya pasti efektif otomatis sampai ke orang itu. Segmen orang ini suka kosmetik semua iklan-iklannya itu teknologi AI, dan itu sebenarnya sudah dirasakan oleh adik-adik atau kita semua. Cuma mungkin sekarang bedanya udah tahu kan, oh ini saya dapat iklan seperti ini karena memang diarahkan oleh algoritma. Kalau orang kan tahunya algoritma ya, tapi itu sebenarnya yang tadi saya jelaskan unsupervised learning semua itu algoritmanya gitu. Karena anak-anak SMK kami ini jurusannya farmasi dan agak sedikit jauh dari nyimpang jauh sih sebenarnya dari seperti ini, ilmu seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada juga yang mungkin hobi ya, atau coba-coba untuk
AI ini. Nah, ini saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak adakah konsep untuk kami membuat startup, konsepnya saja Pak, membuat startup yang berkaitan dengan kejuruan kami, farmasi gitu. Nah, mungkin tidak harus, konsepnya tidak harus baru, tapi mungkin bisa adopsi ya Pak ya dari startup yang sudah ada untuk kami coba kembangkan di sini, karena di sini mungkin kami di kejuruan farmasi kan mungkin kalau untuk molding sendiri atau melakukan AI sendiri kan agak repot juga itu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan saya dan permintaan saran itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini kita sebenarnya tentang menurut saya ya, saya nggak tahu, takutnya kurang jauh mainnya ya. Dan saya takutnya itu kurang jauh mainnya. Tapi kalau startup di farmasi itu biasanya kan produsen ya Pak, lebih ke produsen, entah itu di strategi marketingnya atau dari sisi produknya, produk farmasinya, itu mau fokus di mana dulu. Kalau di produk mungkin bisa di supply chain, supply farmasinya itu udah ada belum? Kalau mau diambil yang online kayak Hellodoc itu loh. Iya, iya. Itu kan salah satu yang startup yang berhubungan dengan farmasi. Apalagi satunya lagi selain Hellodoc itu Pak, ala dokter. Ya. Ya. Kalau yang jelas contohnya seperti Hellodoc ya Pak ya. Nah itu, jadi sebenarnya saingannya kalau misalnya itu gede-gede Pak kalau yang farmasi. Jadi mungkin bisa dimulai dari sisi edukasinya aja dulu, atau bikin database. Saya kurang tahu apakah itu memungkinkan atau tidak. Tapi di bayangan saya sih harusnya ada sebuah konsorsium yang semacam Hellodoc itu, tapi dia khusus farmasi, atau mungkin bikin course untuk belajar farmasi. Itu kan obat-obatan ya Pak? Ya, kalau di kami ini konsentrasinya tentang pelayanan farmasi. Jadi bukan membuat obatnya, tapi pelayanannya. Hampir seperti Hellodoc. Kalau menurut saya juga, saya berpikiran seperti itu. Jadi mungkin nanti ada layanan seperti konsultasi obat mungkin gitu, atau suami dikasih gitu. Nah, ya, jadi mungkin bisa bikin kayak ini Pak. Salah satu ide ini bisa bikin konsep. Kan ada calon farmasi kan, ada ini kan calon farmasi ya, yang apoteker ya istilahnya ya. Iya, ini asistennya Pak. Jadi asisten apotekernya. Nah itu mungkin kita bisa kerjasama dengan orang IT untuk bikin sebuah agregator gudang data atau basis data yang berhubungan dengan, kalau farmasi atau student yang berhubungan dengan farmasi itu mau nyari informasi obat atau informasi sebuah riwayat peracikan obat, itu lengkap di situ. Jadi semacam knowledge management center gitu. Itu bisa seperti itu. Dan belum ada ya Pak kayaknya. Belum. Kalau misalnya mencari khusus farmasi, jadi digunakan oleh kawan-kawan farmasi seluruh Indonesia. Wah keren tuh Pak. Tanya jawab tentang penggunaan obat gitu. Mungkin seperti itu, suami dikasih seperti kalau bahasa farmasinya seperti itu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak atas ilmunya dan kesempatannya bersilaturahmi dengan Bapak. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain untuk mengundang Bapak lagi di dalam online maupun tidak online ya Pak ya. Mudah-mudahan kami juga punya rezeki dan kesempatan untuk mengundang Bapak ke sini.
ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Kalau misalkan Bapak pernah ke Pangkal Pinang, pernah ya Pak ya? Belum ya? Mudah-mudahan ada rezeki. Saya masih jauh ke Pulau Bangka. Nah iya, Pulau Bangka itu. Sama Pangkal Belitung. Bangka Belitung. Ke Belitung mungkin ya. Di Bangka saya pernah ke Bangka, Pulau Bangkanya. Belitungnya belum. Oh iya, kami di Bangkanya Pak, di kotanya. Oh iya, kami sudah pernah. Oke, oke, oke. Terima kasih sekali lagi Bapak atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan di sekolah. Itu saja mungkin dari saya. Mari sebelum kita tutup acaranya kita beri applause dulu untuk Tepuk tangan. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami mengaturkan. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali. Cukup sekian dari kami Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.